Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mayrina Putri Fajarwati dengan nomor induk mahasiswa A1B1210445, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Akan merefleksikan apa saja yang saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan tindakan guru untuk melaksanakan rencana mengajar. Strategi pembelajaran juga merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru dan juga siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai. Ada 12 jenis strategi pembelajaran, yaitu kognitif, metakognitif, memori, kompensasi, afektif, kontekstual, inquiry, berbasis masalah, ekspositori, sosial, kooperatif, dan berbasis proyek. Strategi kognitif. Strategi kognitif diartikan sebagai kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Strategi kognitif merupakan kemampuan tertinggi dari dominan kognitif, yaitu kognitif strategis atau analisis, kemudian ada sintesis dan evaluasi atau belum taksonomi. Strategi metakognitif. Istilah metakognisi mengacu pada kemampuan berpikir seseorang tentang berpikir. Dengan bantuan strategi metakognitif, seseorang dapat mengukur keterbatasan dirinya, apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian secara mandiri mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga hasil belajarnya dapat dilampaui. Strategi metakognitif berdasarkan pada strategi kognitif, hafalan, dan mnemonik. Mnemonik ini strategi memori. Dan upaya melibatkan metakognitif dalam berbagai kegiatan pembelajaran dapat memberikan manfaat dalam proses peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran, khususnya kemampuan berpikir kritis pada siswa. Tujuan pembelajaran metakognitif sebagai sarana seseorang untuk berpikir secara mendalam, sebagai sarana dalam melakukan pelatihan terhadap kemampuan berpikir individu dalam belajar maupun menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai salah satu usaha yang dilakukan dalam membentuk orang yang gemar belajar terhadap suatu hal. Strategi pembelajaran kompensasi. Strategi ini merupakan imbalan kepada peserta didik atas perkembangan belajar peserta didik sehingga tercapainya suatu pembelajaran, serta kompensasi tambahan berupa apresiasi tidak berupa barang dan apresiasi berupa barang yang diberikan berdasarkan penilaian guru terhadap semua peserta didik dan usaha untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran. Tujuan pemberian kompensasi ini adalah antara lain apresiasi, meningkatkan semangat belajar peserta didik, agar peserta didik dapat terhindar dari rasa malas, meningkatkan disiplin peserta didik, kemudian sehingga banyak peserta didik itu mencari tahu dan mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajaran efektif merupakan pembelajaran bagaimana sikap seseorang itu dibentuk setelah menguasai strategi efektif. Dalam batas tertentu, efektif dapat muncul dalam kejadian behavioral atau perilaku. Dan banyak juga yang beranggapan bahwa pembelajaran efektif bukan untuk diajarkan seperti pembelajaran matematika dan pembelajaran lainnya. Maka dalam proses pembelajaran di sekolah, seorang guru atau dosen pengampu ataupun seorang pendidik wajib menanamkan sikap kesadaran kepada siswa melalui proses pembiasaan. Strategi pembelajaran memori. Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran memori dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Strategi memori ini juga membantu mengingat informasi yang melalui prosedur pengkodean, pemeliharaan, dan mengingat kembali baik dalam ingatan jangka panjang maupun jangka pendek.
Teknik pembelajaran ini juga banyak menggunakan metode lokasi, metode kata kunci, dan metode frasa. Pembelajaran ini juga bermanfaat untuk meningkatkan memori dan memudahkan siswa dalam menangkap materi pembelajaran secara efektif dan menyenangkan. Strategi pembelajaran memori ini juga meningkatkan memori siswa, dinilai dan layak untuk dilaksanakan dan untuk pengembangan pada mahasiswa. Strategi pembelajaran sosial. Strategi pembelajaran sosial adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional. Tujuan dari strategi ini untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial pada peserta didik. Strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang diawali dengan mencontoh kejadian di dunia nyata yang dialami oleh siswa, lalu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan. Siswa bisa mempraktikkan, menceritakan, berdialog, atau tanya jawab. Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, bisa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dari 12 jenis-jenis strategi pembelajaran tadi, saya memahami ternyata memilih strategi yang tepat sangat berperan penting pada keberhasilan seorang siswa. Dengan adanya pengusahaan strategi ini, kita tahu bagaimana cara mengatasi belajar siswa, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam belajar mengajar. Lalu yang saya dapatkan setelah mempelajari strategi pembelajaran ini, kita tahu strategi itu apa aja, strategi yang cocok untuk mengajar materi kepada siswa itu apa. Selain itu, kita juga belajar bagaimana mengenal karakteristik siswa. Karena siswa itu punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk mengajar dengan satu strategi saja. Kita harus memahami siswa baik karakter, lingkungan, dan juga kebiasaannya. Pada mata kuliah ini, banyak memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya selaku mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai bekal mengajar di masa mendatang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.